terima kasih atas partisipasinya. Saya akan cerita banyak. Jadi stroke itu sebetulnya sebenarnya sesuatu yang dirasain setelah mendadak bisa jadi itu stroke. Jantung, banyak orang familiar dengan serangan jantung ya, tapi jarang familiar dengan serangan gitu ya. Memang stroke itu gangguannya bukan cuma bisa jadi di sumsum tulang belakang atas, satu, satu. Cuman dia kalau stroke itu serangan mendadak ya. Jadi kita harus itu adalah sumber sumber si penting. So, organ di tubuh kita mulai dari ujung kaki sampai ujung kaki nggak bisa komunikasi. Gimana caranya komunikasi membangun orang yang nggak bisa. Cuma mungkin syarat ini benar. Kayak itu kalau di komputer CPU-nya. Nah, itu kita mulai sekolah, kenapa? Itu untuk informasi ya, supaya dia mau membangun pusat memori, pusat ingatan. Ya, jadi satu-satunya organ yang berfungsi dengan kuat untuk membangun memori, sel memori yang paling kuat salah satunya adalah otak ya. Salah satu-satunya organ yang dimiliki dari kita SD, otak, bahkan primary, bahkan saat ini adalah otak. Iya, jadi sekolah itu sebenarnya beresin otak kita ya. Iya. Memang itu ketika ada kita. Karena dia pusat informasi. Kalau ada pusat informasinya mengalami gangguan, kira-kira dia bisa berkomunikasi atau enggak? Kan dari tadi ya, si tubuh kita, mulai dari ya, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, kabar, ya, sampai perasaan. Perasaan kita sama. Ya. Kalau lagi satu stroke beda. Saya ngerti, hasilnya kalau ngerti gitu kan. Nah jadi itu pusat organ ya, pusat otak, pusat informasi ya. Itu untuk kemudian berpikir, mengingat, mencantumkan, masalah. Jadi kecil tapi dia kebutuhan nutrisinya paling besar ya, dia 20% ya. Aliran darah dan segala macam itu 20%. Padahal dia sendirian doang. Seperlimanya udah dia. Yang lain dari jantung, ya. Bukan jantung sendiri ya, cuma otak ya. Kemudian ginjal, usus yang kerjanya memang usus ya, dia nggak butuh 20%. Tapi ibarat butuh itu. Nah jadi pertanyaannya, itu menjadi kerusakan. Dampaknya luas apa enggak? Luas. Yang anak S3 profesor bisa jadi bereaksi. Yang rusak ICU itu S ya, atau apa namanya ya, hilang. Sehingga prosesnya buat manggil datanya lagi. Kadang-kadang bisa dipanggil, kadang-kadang kembali, kadang-kadang enggak. Nah ini jadi berikutnya ya. Dia bisa, misalnya gitu, kita ada yang kalau dia mungkin tidak jalan ya. Benar apa benar ya?
mau dibantu. Tapi kalau kamu bilang, ya, jadi kesimpulannya adalah sejak SD, sejak kami sudah di setahun nasib, di setahun sudah bikin terus sekarang SMP SMA tidak itu buat komunikasi yang maksimal itu ketemu Einstein katanya dia menggunakan fungsi apa digunakan untuk video. Saya lupa kita baru menggunakan sesuatu kalau kita merasa itu benar kayak gitu. Ya. Misalnya kita tahu makanan jantung, kenapa jantung dengan satu ya, dalam segede ya 200 kilo, 300 atau 150 kilo dan sebagainya, jantungnya tetap satu. Artinya apa? Jangan terberat jantung Anda dengan dulu misalnya. Jadi di otak ya, dan sampai aliran darah ke otak terganggu ya. Nah, itu bisa bikin stroke. Kenapa? Karena aliran darah itu mengalir 24 jam ya, itu ya. Kita lagi minum, kita lagi minum, kita lagi tidur, harus cukup. Itu yang diprioritaskan oleh tubuh adalah aliran darah ke otak. Soalnya itu dia ada di sini itu yang mengalirkan darah untuk mengeluarkan darah melancarkan di sini atau untuk darah dua itu penting karena menjadi darah untuk misalnya darahnya ada ya banyak mengandung sampah dan sisa yang terjadi itu ya karena habis kita pakai kan ada limbah. Nah itu bisa langsung sudah jadi sampah. Nah itu perlu diencerin ya diaretin. Tapi sudah ada yang sifatnya untuk supaya kalau kita memecah penggunaannya dia memecah penggunaannya ya, yaitu fungsi pembekuan darah. Jadi itu kita ada dua fungsi ya untuk melancarkan darah dan untuk memberikan darah. Dua-duanya harus seimbang. Nah, yang terjadi ketika aliran darah dia itu sangat justru dia terganggu. Artinya ada fungsi yang nggak seimbang. Bisa karena penyumbatannya lebih kental gitu, atau penunjakannya yang kurang. Ya, itu ada dua tindakannya. Akibatnya apa? Kalau ada gangguan darah, biasanya mendadak, ya, mendadak maka terjadi stroke, ya. Nah, ini sudah ada darurat. Nah, ini yang nggak bisa kasih tahu, jadi ini aja. Selesai, ini darurat ya. Kalau orang yang di jantung biasanya ngerti dia, bisa ngomong, bisa jelasin sakitnya apa, neken, hasilnya kebutuhan minum, terus sakitnya kalau ditimbang batu berat dan sebagainya. Nah, tapi di otak itu ya nggak terasa. Misalnya nih, lagi nelfon, tiba-tiba kita gitu, jangan-jangan itu serangan stroke. Coba masuk di sejarah semua berat dan bisa dua nanti. Kemudian yang itu ya, sosial adalah dia biasanya cuma dua masalah kan, orang yang sehat atau orang yang meninggal ya. Tapi kalau jantung jantung itu bisa jantung langsung dipasang stent ya di rumah. Itu lancar lagi hilang jantungnya. Maksudnya serangan jantungnya, sakit jantungnya terkontrol. Yang dia saat serangan ada efek yang ketiga nih. Tadi kan lo bilang kembali sembuh, jadi bisa juga, yaitu disabilitas atau catatan, cacat. Ini sering kali kita di Indonesia sakit. Banyak yang tidak siap.
ya. Hasilnya bangun sadar tapi butuh bantuan, nggak bisa minum, langsung saya, ya kan? Kemudian dari sendiri susah, nggak bisa ke kamar mandi, nggak bisa buang air kecil, air besar sendiri. Wah, hasil jadi tanggungan keluarga. Nah, persoalannya, apa kita kasus kayak gini di sekitar kita? Kenapa? Itu akan menyebabkan keuntungan menjadi bisa dalam sekalian. Jadi kita menjadi tidak produktif, otomatis jadi tanggungan negara. Akan menjadi sangat menyebabkan. Nah, karena itu saya meminta sesuatu ya, saya yang stres jangan ke dokter langsung langsung diperiksa lengkap. Jangan dibawa ke puskesmas, ke praktek dokter, karena kan satu menit dia saya bakal bisa. Sampai rusak itu bisa dalam hitungan hari udah luar satu. Sekarang sudah kesian enggak? Juga aku yang tidak baik, makan yang baik, dia nanti satu yang jelasin awalnya karena diabetes ya. Karena ternyata ini bukan cuma bisa tapi insulin ya. Suatu saat insulin kita otomatis buat kita nggak bisa turun. Itu cek kuotanya gimana dan nanti kalau yang akan jelasin ya. Itu yang juga ya. Dan selanjutnya ini cepat itu gambarnya kalau begini gimana cepatnya segera yaitu semua ya gerak dan bicara ya iya sudah dengar karena saya suka nggak suka bingung bukan besar sudah bingung bukan ngeliatin giginya bukan begini gitu itu ya, ya. Itu kalau dia ada gunung separuh hati-hati bisa jadi stroke ya. Walaupun ada kita yang bukan stroke namanya berasasi. Tapi nggak sedikit ya. Ini gitu ya. Bukan dia yang biasanya. Hati-hati ya. Jadi segera tadi kurang kedua ini nggak bisa digituin ya. Segera jadi Senin ada yang tidak simetris ya. Geraknya bisa angkat dua-duanya. Paling gampang gitu. Angkat, itu makanya iya yang gitu. Atau jangan supaya ya nggak seimbang, nggak jatuh. Nah, hati-hati. Nah, kemudian berikutnya juga tadi ya, bicara macet, macet, atau kalau nggak ngerti, dia tiba-tiba bingung, kayak orang bingung. Tiba-tiba ya, saya cara baru pulang kayak orang bingung. Disupirin sama supirnya, ditanya supirnya bingung. Yang sudah yang terjadi, yang tiba orang bingung ya, itu ada yang bingung ya. Jadi juga selalu itu nggak butuh syarat yang banyak. Ada tidur tiba-tiba nggak bisa gerak. Itu gitu ya. Jangan terlalu semangat. Kalau itu ya, ya, yang mana saya di mana itu seperti itu. Terus saya berkata enggak, terus saya bilang enggak. Masih paham ya. Jadi gitu.
di dalam arus kan ya sebenarnya ada musibah itu bukan di ujung-ujung kaki ya tapi sebenarnya sampai muka sampai kaki nggak ada apa cuma di kaki bukan stroke ya jadi ada angin tidak ada jadi itu kemudian satu kata ya susah yang diakui yang bisa sebelumnya gitu aku udah periksa ya entah CT scan atau enggak selanjutnya nah gejala coba bilangin dulu sekarang apa tadi saya sejauh saya bicara terus tadi kalau ya udah semuanya itu sederhana aja ya itu cuma satu aja nah ada juga misalnya bingung kalian kalau udah nggak bisa jalan sekitar curiga sama kali kayak gitu dan dia ya bukan semua kali bertambah nah itu mungkin bukan stroke tapi kalau tadi lo periksa aja lah ke dokter terus selanjutnya nah ini menurutnya ambulans setelah satu satu sembilan ya kalau memang ada akses ke situ ini bisa dijemput tapi kita kita bawa diri pribadi nggak apa-apa masih bisa sadar masih bisa nyambung kalau diri pribadi aja nah itu ya ini kita bekerja jadi ada protokol stroke yang namanya top stroke kalau omsetnya setengah jam dari pertama kali dia itu kita masih bisa masukin obat pengencer untuk bukuan data ya. Kalau 5 juta lah. 5 juta kalau umum kalau sendiri kalau mahal juga ya. Saya juga nggak mau. Tapi kalau itu bisa dikerjakan di dalam setengah jam, sampai rumah sakit karyawan 2 jam, 3 jam, biasanya periksa CT scan, ambil darah, ronsen, ronsen darah, segala macam, periksa rekam jantung, itu di bawah 4,5 jam, kalau tahuan ada stroke dan jenisnya sumbatan, ya, itu bisa masuk obat, dibantu ya oleh rumah sakit ditanggung BPJS. Kalau sore 12 jam, 24 jam udah nggak ada guna, terlambat udah nggak guna. Jadi jangan pernah nunggu dan pernah musyawarah, apalagi kalau masih ya. Terus ada lagi yang sambil jalan ketemu di rumah sakit. Karena udah ya, karena kita ngajar sepuluh masuk itu di dalam 4,5 jam. 4,5 jam itu udah masuk foto, CT scan, diambil darah, diturunkan tangan, pasang oksigen segala macam. Jadi kira-kira ya di bawah 3 jam lah ya. Kalau udah pas perayaan jam pas itu dokter udah ada bilangnya kalau ada ini masuk ke ya mungkin yang dikerjain sama kami lain. Nah, selanjutnya ini ada resikonya ya, ada keluarga, usia. Jadi kalau udah nambah tua hati-hati resiko stroke nambah. Dua keluarga stroke hati-hati. Berarti kita kemungkinan kena stroke juga. Misalnya orang tua kena stroke, catat di kita nih kita ada bakat stroke ya. Berarti seperti itu ya. Karena mungkin pembuluh darahnya, atau darahnya, atau apapun mirip ya. Kemudian ya, stroke kan kencing manis kalau kadang ya, maupun yang itu kalau itu bisa berhubungan penyakit jantung tapi risiko stroke karena dia bisa bikin bekuan darah di jantung yang suatu saat kalau dipompa jantung setiap saat dia bisa jadi nanti berhenti di satu tempat jadi mungkin stop ya jadi hati-hati kalau punya gejala berbeda itu jangan disepelein bisa kena jantung juga bisa kena stroke juga ya nah dokter juga begitu ya ini harus jadi kesehatan ya
Sebetulnya banyak ada keribuan misalkan halus-halus. Nah, kalau terjadi maka dia akan merusak kayak di rambut ini bayangin kita juga nggak bisa bikin pemerintahan seperti itu dikasih yang di sana dikasih halus-halus ini rusak sama asap rokok jadi asap rokok itu dia kalau ngikis kalau selokan itu di selokannya iya udah dibakar sama yang saya udah bikin terus diketok-ketok gitu sama itu sama asap rokok akhirnya ngikis tipis nah saat itu jadi ada aliran di situ ya jadi kayak aliran gitu nah karena dia ada kikisan-kikisan kan banyak coak-coaknya tuh. Nah, di situ ya, kalau kita lihat di nasional yang 3 tahun ini banyak sampah ya, karena apa? Pinggir-pinggir ya. Nah, suatu saat sampahnya makin lama, karena dia makin apa, makin tinggi, ya akhirnya mau kecil airannya. Jadi dia tiba-tiba mati, atau mungkin itu aliran dari cepat. Saat itu butuh air yang cepat, ternyata dia nggak cukup. Nah, kekurangan oksigen, kekurangan darah, ya, akhirnya dia selang stroke. Nah, bicara macet, segala macam. Nah, itu yang bahaya. Jadi, hati-hati ya. Juga penyakit diabetes, hati-hati. Bapak dan ibu, kalau yang benar yang diabetes, itu sangat masalah ya. Banyak itu pemeriksaan syarat karena stroke. Perjalanan penyakitnya, kalau orang udah sama dua ada, dia ada itu ya di itu di ujungnya itu jurang jurang begitu masuk kalau dia tidak mampu makin makin tinggi tapi saja akan muncul yang lain di mana muncul serangan stroke yang akhirnya merusak semuanya badannya segala macam dan masuk selanjutnya. Nah, ini kemudian konsumsi alkohol ini dijaga itu fisik. Nah, itu ya kalau berarti kami biasanya tekan di pasti tinggi ya. Itu bisa bikin ya jadi maksudnya itu harus untuk itu yang ini uang ini menjual kalau ini sekarang ada sering ya makanan yang digoreng juga digoreng karena pasti makanan digoreng itu masalah banget gitu deh sini pakai makanan di sini harus ada dokter yang sama benar sini nanti orang langsung itu kalau bisa bisa makan digoreng yang lain misalnya yang dengan cara bisa kurang lebih ya. Kemudian itu yang asin ya. Asin dulu ya, kalau asin ya. Asin yang kering-kering biasanya snack-snack ya. Kemudian yang ketiga itu apa? Jadi snack-snack itu nah ini juga sesuatu juga stres ya, kemudian pemesan rutin ya. Sekarang ini merokok untuk ini ya, darah tinggi, sama kolesterol.
Yang berlebihan untuk kami itu tubuh seperti itu sama yang itu rusak badan bisa untuk itu kalau diperbaiki susah. Nah, kalau itu yang dipanaskan dengan minyak ya. Kalau itu ini mungkin sebagai praktis lama itu sudah ya. Terima kasih. Eh, mengacu pada pertemuan hari ini adalah penyuluhan kesehatan. Pengalaman saya sebagai dokter praktik, banyak penderita stroke, terutama penderita tekanan darah tinggi. Sebabnya apa? Dia tidak kontinu memakan obat tekanan darah tingginya. Maka kadang-kadang stop sama sekali atas keinginan pasien. Padahal di dunia kedokteran, penderita tekanan darah tinggi kasarnya sebagian harus makan obat seumur hidup, dok. Iya, toh. Nah, itu bagaimana cara memberi pengarahan, penyuluhan pada pasien tekanan darah tinggi supaya memakan obat seterusnya teratur, jangan sampai terjadi efek samping stroke. Terima kasih. Isis ya, silakan Mas Abdullah. Pagi, saya Dr. Bram dari Rumah Sakit Umi Bogor. Nanti kalian di Jakarta Pusat. Ya, saya di cuci darah. Ya, mau share aja nih dok. Ada pasien HD umur 53, tensi tidak pernah tinggi, tidak pernah lebih dari sistolik 180, tapi dia terkena stroke hemoragik. Tensinya tidak terlalu tidak lebih dari 180, tapi terkena stroke hemoragik. Terus jantung tidak ada yang aneh. Terus dari neuro sudah diterapi, tapi tidak fisioterapi. Terus sama saya tiap Rabu Sabtu HD pasiennya. Saya sarankan untuk makan oatmeal sekali sehari dan kolagen bubuk campur susu. Jadi saya berpikir bahwa ini pembuluhnya yang nggak bagus, gitu dok. Jadi dalam pemantauan udah beberapa pasien yang saya instruksi seperti itu, yang lain bagus karena saya melihat bahwa anti kolesterol tidak menurunkan kolesterol, tapi dengan oatmeal malah lebih turun. Gitu. Saya minta pendapat dokter. Saya nggak bisa menjawab semua secara intensif ya, dan kalau nanti ada silakan kalau ada teman-teman yang masih komentar dari teman kalau di akhirnya. Jadi misi itu potensinya cenderung naik ya, tambah umur jadi bisa potensi ya banyak di keluarganya dia lihat ada kembang. Tapi setelah umur 40 ke atas tiba-tiba naik ya, itu bisa sampai jadi kalau punya disyukuri aja karena itu anggap itu kemudian ya. Yang kedua saya dari dulu sebagai risiko betul, jadi harus minum obat. Sebetulnya ini sering banyak hoax ya. Dibilang dokter cari duit supaya pasien minum obat setiap bulan gitu. Itu jujur lagi ya. Di rumah sakit sekarang ini, di alam kesehatan sekarang, obat itu nggak pernah cukup buat kasih ke pasien. Karena di rumah sakit yang paling murah di pemerintah yang ibu selalu akan diberi 100% cukup untuk diberikan ke pasien karena akan hidup kita sekarang ini kalau ibu makin saat umurnya 70 lebih
yang tujuh si dapat yang dari 50 mulai sakit dapat juga. Yang sakit tambah banyak dan dijelaskan sih lanjut jadi kami lebih senang kalau ada pasien tuh kagak minum obat sebetulnya betul ya dok ya. Dan obat yang sekarang itu pakai BPJS. Jadi semua dibeli ya. Dokter ada BPJS kecuali nasionalnya mungkin ada yang gitu. Jadi nggak ada untungnya dari dokter memberikan obat setiap bulan terus-terusan. Jadi kalau masuk dokter ada resiko apa semua itu saya jadi sampai ya. Tapi jadi karena obat pasien setiap bulan. Yang ada dokter membantu mengurangi biaya pasien tidak obat. Karena karena biasanya pasiennya itu untuk ada itu jujur kalau dia enak kalau jujur kalau ada saya itu pasti dia kalau jadi saya banyak gitu ya jadi kerja misalnya gitu ya itu gimana dia ibu tunggu dulu satu tiga hampir 8 baru lawanannya enggak ya begitu selesai bersih udah tinggal ke tempat Pak, mobil sisa 4. seperti itu ya jadi ini harus sudah itu kecuali ibu bicara untuk menurunnya ya bicara mungkin bisa lakukan ya sudah ya apa dari dan sebagainya itu bisa tapi posisinya harus tahu ya harus sesuai lalu tadi turun dan sebagainya semua enak dong gitu saya mah udah biasa lihat itu nih program terapi saya yang sampai dia buka pintu nanti saya lagi gue lagi gue udah lagi itu saya kira kayak gitu jadi ada masalah jam setelah lagi itu stroke yang stroke ada dua itu ya kemarin sama semua beberapa itu kayak dia yang buat biasanya keseimbangan yang sering sama ngebekulin darah kalau ngebekulin darah kurang dia otomatis lebih encer yang kedua hitanya lebih tipis kita lebih sama banyak kalau tekanan itu sempat terus bisa berubah karena dia cabang ya nah kita dia itu sebenarnya itu dalamnya itu kayak dia saya masuk ke dalam pembuluh gitu dikecilin badan mungkin kaget jauh udah kayak gurita ya dalamnya kemudian di dalamnya itu kalau kita biarin tekanan darah tinggi terus bakal pecah pecahnya di mana ya di tikungan itu setelah itu kenapa bisa di ujung bisa di tengah bisa di pangkal nah yang dijelaskan tadi itu salah satu dari pembuluh darahnya pecah itu mungkin teman-teman adalah
hipertensi, ya. Bisa jadi tadi kata dokter mungkin karena pembuluh juga ya, di tipis karena usia, atau ada kelainan bawaan juga yang disebut angiopati ya mungkin juga ya. Tapi itu jarang ya. Paling sering kita juga langsung hipertensi. Sampai itu kita harus melakukan di sini bagus. Karena kita tahu ada kelainan bawaan. Nah, jadi ini mungkin macam-macam ya. Ini yang mungkin kalau memang ya diturunin karena bisa jadi gambar-gambar itu bisa memiliki keseimbangan yang itu ya saya ditemui sama dokter ya waktu itu sakit itu yang bagus aja nggak ada berdarah ini bisa tipis gara-gara dokter ya. Jadi hati-hati saya seringkali menemukan pasien udah stroke hampir 3 kali itu sempat aja. Ah, tiga kali gitu. Kali kan nggak terbilang saya bilang gitu kan. Iya saya bilang, iya bosan loh. Itu bosan balik aja setelah kemarin itu saya waktu dengan hilang. Suatu saat nih kalau dua setengah kali, tapi cuman nih kalau mau sana aja sebenarnya. Jawab juga, ini masalah negara dulu. Ini mungkin sesuatu yang punya siap itu aja mampu semuanya. Saya dengan satu besar ya di Jakarta itu pun bisa manusia itu adalah bisa jutaan. Ya, satu orang lah. Sekarang orang tujuh persen aja kalau ada sanggup ada yang menjual jadi sama itu macam. Karena kalau obat itu habis cuma minta mana, berarti kemudian ya udah biasa aja kadang-kadang kita kenapa bagian ini nggak selalu ada. Nah saya ingin sampaikan suatu saat kalau kita nggak melakukan edukasi, edukasi ini adalah pangkal ya, pangkal dari hidup sehat. Kalau kita nggak edukasi, kita akan banyak di dunia orang sakit berat. Negara akan jebol. Siapapun presidennya nggak akan sanggup. Ini saya sampaikan karena kami adalah orang yang bisa memprediksi berapa kasus berapa rupiah persen ribu itu makin banyak orang yang tidak sakit itu ada pemikiran yang 2010 kita akan melakukan sakit Indonesia. Nah, ya, dari itu kecuali selamatkan diri masing-masing, jaga kesehatan, cek pemeriksaan, dan itu edukasi ya, edukasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kebanyakan tuh di sosmed juga ada, karena sekarang kita banjir informasi, tapi banyak yang ya. Itu aja dari saya ya, teman-teman bisa lebih praktik. Jadi yang kita bersama. Jadi prosesnya adalah untuk dokter, untuk masyarakat ya. Jadi nanti bisa ada informasi dari dokter yang juga untuk masyarakat informasi. Kalau itu siapa ya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aja. Saya hobi, suatu kali di sekitar musimnya mungkin Bapak Ibu sebagian ada musim juga saya dengan satu Islam Bapak itu sudah sama-sama di mengenai saya rasa Bapak Ibu semua sudah paham itu 1%, 2% atau bahkan 20%. Itu keluarganya masing-masing. Semakin ini izinkan saya menjelaskan secara persis
Sudah tahu apa itu osteoporosis? Mungkin apa yang osteoporosis dan osteoartritis itu adalah suatu hubungan. Osteoporosis. Osteoporosis itu adalah pesan atau pesan yang nanti akan kita bahas untuk osteoporosis, terus gimana bisa terjadinya osteoporosis, kita senang aja, dan gimana cara mencegahnya. Osteoporosis itu ada pesan yang osteoporosis itu salah satu penyakit yang pertama juga di Indonesia. Ini belum osteoporosis. Osteoporosis ini biasanya dialami oleh usia. Misalnya lanjut. Jadi itu yang usianya 90 itu harus mulai hati-hati. Yang terjadi osteoporosis. So, jadi osteoporosis itu yang sebelah kanan ini itu adalah sisi yang normal. Normalnya tulangnya itu nah, kita kembali osteoporosis itu banyak bolong-bolong lah. Maka bolong-bolong itu karena proses penghancurannya lebih cepat atau sangat dibanding proses nah, jadi tulang itu ada proses yang namanya penghancuran atau osteoblas atau pembentukan atau yang namanya osteoblas. Ini harus seimbang. Ketika seseorang melakukan osteoporosis, maka proses penghancurannya lebih cepat dibanding proses pembentukan. Oleh karena itu, dengan menjadi skornya sangat mudah. Siap. Osteoporosis itu saluran bisnis. Artinya itu penyakit yang Bapak Ibu. Jadi tidak salah. Ketika jatuh ke sambung, karena warga mungkin yang juga jatuh ketika mencipta ini. Itu biasanya sembuh-sembuh. Itu langsung parah. Itu kan bisa menyebutnya osteoporosis. Itu saluran bisnis. Kadang-kadang rasanya kenapa saluran bisnis sakit yang belum datang. Dari seseorang. Kita apa aja, kita jadi komplikasi aja. Jadi perlu adanya namanya deteksi dini. Maksudnya untuk harus bisa mendeteksi secara dini. Ini secara berbeda bisa mendeteksi secara dini ya. Kami di sekitar. Jadi kita untuk mendeteksi secara dini supaya seseorang itu tidak ketika mengalami osteoporosis. Ini osteoporosis itu yang besar ya. Satu dari 2%, satu dari 2% yang mengalami. Artinya perempuan lebih sering apalagi pas menopause ya. Lima risikonya saya yang kita sama-sama bahas usia seseorang yang usia lanjut itu proses pencernaan itu sangat tinggi. Pencernaan karena itu meskipun nanti akan proses pencernaan tinggi karena kami juga berkurang maksudnya bisa kurang. Selain itu gaya hidup ini yang baru terus bisa tahu gaya hidup seperti apa yang mengakibatkan terjadinya osteoporosis. Biasanya mulai dari makanan. Makanan ini mengandung kalsium dan B3 itu terus apa saja. Apa saja yang menyebabkan pembentukan dari kalsium dan B3 tersebut. Nanti kita akan bahas. Makanan yang akhirnya kita makan macam itu pun ada dalam tubuh akhirnya dikeluarkan ke dalam dijual seperti kopi kemudian gimana kita masih lebih lanjut. Jadi yang selain makanan ada sisinya dengan osteoartritis. Ketika seseorang untuk mencegah terjadinya osteoporosis harus rajin olahraga yang reguler. Contohnya olahraga baru yang makin parah pencernaan, jogging, turun tangga. Dengan osteoartritis, kalau melakukan atau osteoartritis malah olahraganya berbeda. Olahraganya menggunakan mengurangi tumbuhan. Itu saya contohnya yang berikut Ibu. Nah, itu berbeda jenis olahraganya. Jadi harus diketahui jenis olahraganya. Ketika orang osteoporosis, Bapak Ibu harus rajin olahraga, jalan kaki mulai dari muda, jalan ketika usia tua aja baru jalan. Kalau yang lain ada genetik. Genetik itu diturunkan. Jadi ada beberapa antara yang tergantung yang secara genetik diturunkan menimbulkan osteoporosis. Karena usia 1-2 tahun
ada yang menderita osteoporosis. Namanya apa? Nah, ini kecil ya, nah, jadi usia kecil aja dia udah sering patah gitu, kasihan kan? Itu secara genetik. Dan beberapa makanan yang dikonsumsi, kan, kolesterol, nanti insulin atau makanan lain segala dikonsumsi bisa menimbulkan atau mengikis atau meningkatkan terjadinya osteoporosis. Dan ini terjadi ini misalnya pasca menopause ya, karena estrogennya maka proses pembentukan hormon juga meningkat. Sekarang kita mengenai jauh mengenai osteoporosis. Secara umum tadi Bapak Ibu sudah tahu osteoporosis adalah bisa dari tulang. Bisa dari tulang itu ada beberapa jenisnya. Yang di sini dibilang dengan sekunder. Karena usia atau terjadi secara alami. Secara alami memang seseorang itu akan mengalami osteoporosis seiring dengan bertambahnya usia, seiring setiap menopause maka akan terjadi penurunan tulang. Namun ada juga yang terjadi secara sekunder. Sekunder itu akhirnya disebabkan oleh penyakit lain. Penyakit-penyakit yang sering dialami seseorang sering mengalami osteoporosis sekunder adalah contohnya hipotiroid. Orang-orang kan hipotiroid, hipotiroid, gitu ya, itu akan meningkatkan proses penghancuran tulang juga. Itu osteoporosis juga. Jadi secara umum itu osteoporosis ada berapa? Ya, cuma di sekunder. Mungkin yang secara ini sekunder penyakit lain. So, bukan video ini, nah, tadi sudah saya kalau tidak ada pembahasan yang lengkap, saya nulis, aku telepon dari salah satu dari chat untuk anak-anak. Jadi secara ini dia memang ditemukan komunikasi sesuatu osteoporosis itu. Semua orang punya osteoporosis. Ya, slide. Dan sekunder ini yang tadi kita bahas ya, banyak orang endokrin, kemudian dia karena kekurangan insulin, kemudian kalsium, anoreksia, dan hipertoksin atau penderita penyakit lemak atau kita kenal bahasa. Nah, sekarang yang kan Bapak Ibu sudah tahu nih mengenai osteoporosis. Sebelum klasifikasi, saya menjelaskan dulu gejala dan tanda-tanda. Gejala dan tanda pertama itu dikenal dengan silent disease. Sekali lagi silent disease. Jadi tiba-tiba seseorang jalan langsung patah. Itu tandanya salah satunya. Jadi nggak terasa sakit, nggak terasa apa. Tapi ada yang kedua gejala ini mungkin sudah ini juga. Jadi gejalanya itu tidak spesifik nantinya bu. Yang lebih kuat, yang lebih campur, yang lebih tapi ini sudah tapi secara itu yang berkaitan dengan mikrofaktor namanya. Karena dikit-dikit, pertama kita makan, kenal nggak bukan urusan kekecilan gitu, bukan ini kekecilan, ini karena osteoporosis, karena berbentuk, ini kan banyak ya, begitu, jadi itu kok, misalnya ada beberapa orang yang juga gejalanya, jadi nanti kalau mau ini ya, salah satu gejala osteoporosis juga, selain itu kan nyeri, ya, dan tidak nyeri. Jadi mesti orang sehat baik-baik saja itu tidak mengalami osteoporosis. Nah, kalau tidak mengalami osteoporosis, salah satu komplikasi yang harus kita hindari adalah apa? Secara vertikal. Dan insulin karena itu tidak perlu. Kalau kita makan insulin, ya, ini kan bisa ini kan ada ini kan juga ini dia bisa dibilang ya, alhamdulillah, ya seperti itu. Alhamdulillah, dengan bisa secara berjalan, bisa secara total. Terus gitu, karena berdua. Nanti langsung ke depan ya.
Jadi jadi yang berikut karena di pelanggan ini tidak akan nyambung ya. Buat kita kita itu ganti. Gantinya pun kan gratis ya. Sendiri itu ratusan juta. Tapi Anda banyak bisa memfasilitasi itu. Jadi jangan khawatir. Berarti sekali orang berapa, dua kali berapa, tiga kali berapa, nggak akan ada di sini. Mereka bukan bukan sebenarnya ngandung. Nanti kalau dia kalau itu berarti ini jalan sembilan orang itu akan namun sudah jelasin secara dokternya lah. Saya itu akses secara ini yang karena dia sarkosis penyakit yang bisa terjadi berarti secara ini itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan namanya densitometri. Densitometri itu komunikasi. Semua rumah sakit bisa melakukan pemeriksaan itu. Yang berkaitan dengan pemeriksaan densitometri itu untuk memeriksa kepatuhan tulang. Bapak Ibu yang di atas usia 60 tahun, semoga memeriksa itu densitometri karena tersebut bisa mencegah terjadinya komplikasi dari osteoporosis. Kalau memang osteoporosis nanti besar, masih osteoporosis. So, ini kalau soal densitometrinya osteoporosis kalau yang satu sih masih osteopenia. So, nah, sekarang gimana kita seseorang yang osteoporosis atau setelah osteoporosis harus apa yang dikerjakan secara farmakologis maupun non farmakologis. Farmakologis itu dengan non farmakologis itu dengan makanan dan olahraga dan gaya hidup. So, osteoporosis itu terjadi dengan kalsium dan juga berasal dari vitamin D. Kalsium itu adalah salah satu bahan pembentuk dari tulang. Sedangkan vitamin D itu adalah yang digunakan agar itu dipenuhi juga agar kalsium itu bisa masuk. Jadi kalau membuat tulang itu bukan sama seperti membuat rumah. Jadi membuat rumah itu tidak membuat saja, saja, tapi membutuhkan beberapa lain. Jadi yang seperti itu kalau bisa ada siung itu lebih juga. Tapi cepat sekali kalau yang kecil, siung itu lebih karena ini udah sampai dengan tapi nanti saya kasih rekomendasi sesuai usia. Misalnya aja nanti dikonsumsi. Siung yang berjualan bulan itu terus ada. Ingat, semua kebutuhan kalsium itu akan disebutkan dengan pengobatan. Jadi, soalnya dari makanan yang mengandung kalsium dan B3. Saya sih, sekali lagi, nah ini. Sekarang lama tadi komunikasiun ketiga saya tahu itu saya olahraga namun yang hati-hati sekali ini juga dengan cium dengan darah sama dengan itu semua bisa menginspirasi cium dari ini ya jadi ada tiga orang dan sebagainya saya tadi udah ya saya mau kasih tahu anak sumber makanan yang gue harus tahu sumber makanan yang tinggi kalsium susu dan produk ayamnya karena salah satunya tinggi juga lah susu yogurt nah produk susu itu kalsiumnya tinggi selain itu adalah seafood harus makan seafood juga ya seafood juga kalsiumnya tinggi sebenarnya kacang-kacangan dan juga kalsiumnya cukup tinggi. Nah, tentunya dalam penjelasan saya itu rasa itu juga kalsium tinggi. Kalsium itu bukan hanya dari tapi juga ada, juga ada.
Slide. Nah, ini coba dicatat aja. Bapak Ibu bisa difoto. Ini ada tujuan aplikasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu siapa yang 200 itu 1.200. Jadi kalau bisa memang sekali bergizi nih, maksudnya saya lagi diet dengan terus konsumsi aja kalsium. Mungkin satu tablet kalsium nanti itu nggak masalah. Ya. Kalau misalnya ya seminggu ya. Ini sebenarnya bukan sisanya dari makanan mungkin konsumsi aja 500 atau konsumsi 800 sisanya disediakan dari makanan. So, nah, kalau dosis iya, iya itu bukan konsumsi satu ya dari ibu. Kalau dari pemerintah itu jadi 800 sampai segini itu sudah cukup. Jadi nggak usah besar-besar, beli yang paling tinggi, 140.000 gitu ya. Jadi ya jangan 800, aku bukan 400 itu sudah cukup. Yang buat misalkan kalau nggak salah 1.000. Yang kecil itu 1.000. Itu udah cukup. Aku akan bilang kombinasi. Kombinasi itu ada yang sinyal 500, ada yang lebih 36, 400 unit itu udah cukup untuk membentuk tulang. Dan ini bukan tiga, Bapak Ibu harus tahu juga, kita itu sebenarnya ada di tiga, kita membentuk juga. Nah, menggunakan sinyal menggunakan sebuah harus diaktifkan. Baik juga bisa dari untuk dan memperhatikan. So, dan itu pun nggak salah Bapak Ibu. Silakan dari masyarakat nanti bisa agak ya sini ada satu. Berikutnya nih, materi yang ketiga adalah tentang diabetes pada usia tertentu. Sekarang zaman sekarang sedang ini susah banget. Kita sambut. Kayak artis ya di tentang ini udah lama saya nggak ada tepuk tangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, yang terhormat Ibu Lurah, yang terhormat Pak Senior, ya, dokter-dokter yang terjadi secara online maupun offline. Saya akan ya membuat perkenalkan untuk memberikan sedikit reminding ya, ngingetin aja. Jadi diabetes kita semua udah tahu lah, karena awam sudah tahu, tapi ada beberapa poin yang perlu kita tekankan supaya kita makin ingat dan ada gunanya deh. Kita ada tambahan ilmu yang bisa kita kerjain di rumah nanti ya. Kenapa saya ngambil fotonya orang-orang muda bahkan anak-anak ya? Karena ternyata diabetes ini sudah beralih bukan orang tua. Ini di atas 40 yang kita curiga diabetes penyakit gula ya, nama-namanya ya. Itu di atas 40. Kita jarang sekali menemukan yang kurang dari 40. Tapi sekarang sangat nggak jarang gitu. Dari bayi ya, kemudian anak-anak, SMP, SMA, ya, baru lulus SMA 20-an sudah pulangnya 400 500 ditemukan oleh keluarganya pingsan. Kak Adik ya, Kak Adik itu ketua asidosis diabetes, pulangnya sangat tinggi sekali di atas 250 terus pingsan. Berapa bisa dapatkan? Ya, ternyata termasuk diabetes. Jadi diabetes sekali lagi sudah bergeser dulu orang tua gitu ya di atas 40 sekarang. Kalau ada faktor keluarga yang diabetes, anak kita, ponakan kita, ya, keluarga kita di bawah jangankan 40, 35 aja harus periksa walaupun tidak ada keluhan, ya. Bahkan anak-anak ya. Kenapa ini terjadi? Karena ternyata pola makannya berubah. Pola makan berubah. Anak-anak sekarang beda dengan zaman ibu-ibu bapak-bapak dulu ya. Udah nggak kenal lagi jajan pasar, ya kan? Yang kenal kan McD, KFC, segala macam, minum-minuman segala macam ya, minum yang 8.000 itu. Dulu mereknya cuman kopi gitu tuh, sekarang macam-macam. Kopi gerobak 8.000 gitu. Aduh, saya udah nggak berani lagi Bu.
Itu sangat tinggi sekali ya, itu sangat tinggi. Mendingan kita nyeduh kopi sendiri, kita campur sedikit dengan susu yang asli gitu ya, ya kalau disebut merek ultra gitu ya, diseduh sendiri gitu ya, daripada 8.000 itu, aduh itu langsung naik gulanya ya. Ada enak ya, enak dan seger ya, gitu. Jadi itu tantangan kita ya. Next. Yuk slide. Nah, di Indonesia nih, di Indonesia ini tahun 2023. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, jadi nggak update banget sebenarnya. Tapi 2 tahun yang lalu pun di Indonesia, kita ranking 5 sedunia diabetes. Ya, TBC ranking 2, diabetes ranking 5. Jadi kalau jelek-jelekan kita selalu menang ya. Indonesia ranking kelima coba. Ya kan? Pertama China, Tiongkok, India, Pakistan, Amerika, Indonesia gitu. Aduh, ranking kelima. Tahun 2023 ya, jumlah diabetes penderita diabetes gula di Indonesia 19,5 juta. Dari seluruh penduduk Indonesia 270 itu kalau dikali 14, satu di antara 14. Jadi 14 nih, 12, 13, 14, ketemu satu. Itu 2023. Sekarang diprediksi 2030 yang tinggal 5 tahun lagi nih, 2030 1 dari 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setiap 9 ada satu diabetes. Setiap 9. Jadi begitu sangat pentingnya ya diabetes. Dan dasar bukan hanya orang tua saja di atas 60, di atas 55, tapi 45, 35 sampai 44 itu sudah kena diabetes. Jadi bergeser ke usia muda. Kenapa? Sekali lagi ya, pola hidup, pola makanan yang berubah ya Indonesia. Slide. Jadi makanan sangat penting ya Bu ya. Kalau di luar negeri itu ada idiom atau semboyan ya, you are what you eat. You are what you eat itu maksudnya kita adalah apa yang kita makan. Ya, kalau kita makannya kita yang jelek-jelek, yang manis-manis ya itu ya bakal kita nabung sesuatu yang jelek di kemudian hari ya. Apa itu diabetes kita udah tahu. Diabetes itu pokoknya penyakit yang gulanya tinggi, gitu ya. Kenapa gula tinggi? Kenapa umurnya sama-sama ya, umurnya sama gitu ya. Satu makannya sama, satu diabetes. Satu makannya gula tinggi, satu diabetes, tapi ada jadi diabetes. Kenapa? Karena ternyata gula yang di dalam daging ini nggak bisa masuk ke dalam badan, muter-muter di dalam darah, gitu ya. Jadi gula darah tinggi itu terjadi karena tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan hormon insulin dengan baik. Sedangkan insulin itu fungsinya adalah seperti kunci. Glukosa darah, gitu ya. Kita makan kan segala macam nih, karbohidrat, protein, lemak, dengan segala macam bentuknya itu akan diproses menjadi energi ya. Gula dasar atau glukosa itu masuk ke dalam badan kita ke sel tulang dan segala macam, sel paru-paru, sel jantung untuk jantung kita selalu bergerak nggak boleh berhenti, itu membutuhkan glukosa. Nah, masuknya glukosa dari pembuluh darah ke dalam sel-sel itu dibutuhkan insulin. Pada orang yang diabetes, insulinnya tidak berfungsi sebagai kunci. Jadi gulanya hanya muter-muter aja di dalam darah, nggak kepake gitu ya. Jadi makanya orang diabetes gulanya tinggi tapi lemes. Kenapa? Karena otaknya semua sel otaknya tidak mendapat gula, nggak masuk ke dalam selnya, cuma muter-muter doang di dalam darahnya, di dalam pembuluh darah. Mundur satu lagi, mundur dulu, ya. Itu dia. Jika insulin bermasalah, jumlahnya kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, gula itu akan menumpuk atau muter saja di dalam saluran pembuluh darah, tidak masuk ke dalam sel untuk menjadi energi dan kesehatan kita. Slide. Ini dia nih, ya. Jadi glukosa dapat dari mana? Gula dasar dari mana? Dari makanan tuh, dari makanan, ya. Pencernaan kita ada serabam khusus ya, dia akan beredar seluruh tubuh dan akan kepakai di semua sel-sel gitu ya. Mau sel hati ya kan, masuknya gula darah ke dalam sel hati dibantu oleh yang biru-biru itu, yang kuning ya, itu adanya insulin. Kemudian otot
Ini otot nih, otot kita berdiri tegak. Kalau kita aktivitas lah ya, jalan, ngepel, segala macam itu membutuhkan glukosa. Glukosa, glukosa maksudnya dari mana? Dari dalam pembuluh darah. Maksudnya dibantu dengan apa? Dengan insulin lagi yang warnanya kuning ini, ya. Jadi kalau insulinnya tidak ada, kuantitas jumlahnya kurang atau tidak bekerja, gula itu nggak bisa dipakai ke berbagai sel. Jadi akhirnya hanya muter-muter doang, tidak bermanfaat di dalam pembuluh darah kita. Nah, kemudian ada beberapa jenis tuh. Diabetes tipe 1, biasanya kita singkat DM ya. DM tipe 1 itu biasanya pada anak-anak atau usia muda. Ya, karena penyebabnya beda-beda. Tapi kurang lebih sama ya. Tiba-tiba pankreas itu sel-sel pankreas yang menghasilkan insulin, tiba-tiba secara autoimun rusak. Gitu. Ciri-cirinya adalah pada usia muda. Berapa usia muda? Biasanya kurang dari 25. Jadi kalau diabetes pada usia anak-anak atau sangat muda, kurang dari 2 biasanya termasuk apa namanya yang tipe 1 gitu ya. Yang tipe 2 ini paling sering, ya kan? Yaitu yang disebabkan oleh adanya berkaitan dengan gaya hidup yang tidak sehat. Jadi teorinya adalah sel pankreas kita, ya karena pola makan segala macam, sel pankreas kita kelelahan gitu pada saat mudanya, banyak makan karbohidrat, manis-manis, suatu saat usia sekian, usia 35, usia berapa, selnya tidak dapat lagi menghasilkan insulin yang seharusnya, ya. Ini yang paling sering nih, ya, yaitu diabetes tipe 2. Yaitu insulinnya ada, tapi tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, jumlahnya pun sedikit, ya, karena itu dia udah dari kecil makan manis-manis, biasa makan manis-manis, akhirnya soalnya udah ngeluarin banyak pada saat kecil. Suatu saat umur 3 dulu, 3 ini 4 dulu, udah capek misalnya, ya. Jadi terjadilah diabetes tipe 2. Dan ada tipe 2 lainnya, seperti salah satunya adalah diabetes gestasional, yaitu tipe yang pada saat dia gulanya biasa-biasa aja. Tapi begitu yang hamil atau sesuatu yang lainnya, gulanya tinggi. Ya, ini juga ada tipe lainnya. Slide. Ini tadi juga. Tadi Dr. Hussein menjelaskan tentang stroke ya. Stroke itu 4,5 jam adalah periode waktu emas. Harus cepat-cepat ketemu dokter di rumah sakit yang bisa melakukan tindakan mengatasi stroke dengan cepat. Nah, diabetes ini kita mundur. Gitu. Jangan sampai kena stroke, jangan sampai kena serangan jantung. Tapi tidak berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa merambat kemana-mana. Klik satu coba. Nah, jadi bukan berbahaya itu bukan hanya angkanya. Oke, stop, gula saya bagus, 150. Loh, belum bagus nih, 200, 250. Bukan hanya masalah angka-angkanya, tapi karena efek gula yang tinggi itu bisa merambat ke mana-mana. Ya, bisa merusak jantung, jadi serangan jantung, bisa stroke yang tadi sudah dijelaskan, loh, tiba-tiba apa namanya, mencong mulutnya atau pengen satu sisi. Kemudian buat laki-laki, sebenarnya bukan hanya laki-laki, perempuan juga jadi lemas, gitu ya. Kemudian gangguan ginjal, kemudian adik kaki yang susah sembuh, ya, melambat ya. Kemudian bisa juga jadi ciri-ciri ciri-ciri orang diabetes yang tidak terkontrol itu giginya berubah. Saya dokter spesialis penyakit dalam, bukan dokter gigi, tapi istri saya dokter gigi. Dia bisa ngeliat tuh, ngeliat giginya orang yang di atas nih. Nah, dia bisa ngeliat gitu ya. Jadi pada diabetes dia tuh bisa otek. Kalau gitu bukan diabetes, ya kan gigi itu bisa otek atau jerawat, tapi dia kan ya kan, dia bisa goyang dan jerawat itu yang itu berarti kenapa? Karena otot yang megang, otot yang megang itu yang megang gigi sebagai ada yang itu dia lembek yang faktor dia gitu ya, lembek akhirnya tidak ada kerusakan dia jatuh ya, ini cepat sendiri ya. Satu lagi adalah kebutaan. Nah, ini yang membuat diabetes itu berbahaya. Tujuan pengobatan diabetes adalah mencegah ini semua.
Jangan sampai terjadi jantung, serangan jantung, jangan sampai kena stroke, jangan sampai inkontinensi, jangan sampai nggak bisa ngeliat gara-gara kita, jangan sampai giginya pada otak semua, jangan sampai ada luka di kaki yang bisa sembuh dari infeksi, dan jangan sampai juga yang ginjal, gitu ya. Slide. Jadi bisa dicegah. Itu tadi bisa dicegah ya dengan apa? Dengan mengenali diabetes secara dini ya. Siapa saja yang bisa kena diabetes? Itu tadi semua. Jadi bukan hanya orang tua, bahkan anak-anak pun remaja, SD, SMP, SMA gitu ya bisa kena ya kalau dia punya faktor keturunan ya. Jadi kalau ada orang tua kita atau nenek kita yang diabetes, kita yang walaupun tidak ada apa namanya nggak ada keluhan sama sekali, sangat disarankan untuk periksa gula. Setidaknya gula darah biasa dan 2 jam, ya. Kenapa? Karena kita harus mencegah, gitu. Maupun muda sampai bisa mencegah perjalanan penyakitnya. Yang kedua, tentu siapa? Kalau ini tidak menjadi kita makanya kalau makan makanan yang segala macam aktivitas fisik atau olahraga, apalagi itu tadi jangan saya menyebutkan udah nggak ada lagi anak-anak yang jajan jajan pasar kan, anak-anak ya jajannya KFC, McD dan segala macam. Usia, tentu usia, ya kan? Ketika apalagi pada saat mudanya dia makannya nggak karena ini gitu ya manis-manis karbohidrat, maka suatu saat nomor di atas 40, di atas 35 akan mulai keluar ya. Dan faktor lain darah tinggi, kemudian ada ibu hamil, maka ibu hamil harus pada trimester kedua menjelang trimester ketiga harus diperiksa gula salah satunya untuk mengetahui ini termasuk diabetes pada kandungan atau enggak, atau diabetes gestasional ya, karena mempengaruhi anaknya jadi nggak bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian tentu saja makanya memang yang simple ya, yang proses food istilahnya. Proses food itu makanan yang nggak langsung, nggak seperti ibu-ibu masakan. Kalau ibu masak misalnya ikan kan, ikan digoreng ya udah ikan dibumbuin digoreng. Ini proses food ya, yang manis-manis, yang berlemak segala macam. Slide. Nah, kemudian bagaimana kita tahu? Saja perlu pemeriksaan, nggak bisa dikira-kira ya, perlu pemeriksaan. Yang paling sering adalah gula darah puasa, yaitu dalam kondisi puasa setidaknya 6 jam, 6 sampai 8 jam, dan 2 jam setelah makan atau setelah sarapan. Apabila batasnya segini, ya, gula darah puasa di atas 120 atau atas, atau gula darah itu merupakan salah satu tanda diabetes. Tapi yang saya tentang ini adalah seseorang itu nggak langsung loncat dari kita dilahirkan tidak punya diabetes, suatu saat kena diabetes dia nggak loncat, ada masa panjang ini. Setelah disebut sebagai prediabetes, ya. Prediabetes ini kalau sudah jatuh ke prediabetes, kalau tidak ada perubahan atau pengobatan, makanya masih nggak dijaga dalam 2 atau 3 tahun akan jadi diabetes. Itu yang pentingnya kita mengetahui atau mendapatkan keluarga kita. Kalau mungkin sudah diabetes ya, laporkan ke anak-anaknya atau anak-anak kamu yang masih diabetes. Tujuannya apa? Supaya 2 tahun lagi nggak kena diabetes. Jadi kita ngerem gitu ya. Gejalanya itu sih yang paling sering tidak pertama tuh sering lupus, biasanya malam hari. Berapa ukurnya? Ya rata-rata lebih dari 3 kali. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin itu rendah ya, jam 7 sampai sebelum subuh itu kok lupusnya bolak-balik adalah salah satu tanda. Nah satu-satunya ya, bisa juga prostat yang lain. Tapi kalau semalaman selebih dari 3 kali harus diwaspadai, jangan merupakan pasien diabetes. Selanjutnya apa? Mudah lapar dan mudah haus, gampang suka ya, bukan karena orangnya dalam makan sebenarnya. Jadi diabetes itu merasa dia makan gitu ya. Haus nih. Kenapa ya? Karena itu tadi kalau diberi gulanya tinggi itu baca haus.
Jadi gula yang tinggi itu dibaca oleh otak sebagai suka makan, suka minum, cepat haus gitu ya. Kemudian makanya banyak minumnya banyak turun. Ya itu tadi karena gulanya nggak kepake ke otot. Jadi ototnya makin kecil, makannya banyak, nggak jadi daging, makin kurus gitu ya istilahnya. Terus cepat lelah, atau gampang itu. Bahkan yang ekstrim, si paman saya dulu punya guru almarhum tahun 90-an itu apa namanya meminta di rumah gitu. Bu, terus nggak begitu, mau cari lagi bu. Yang jadi jadi gampangnya digambar. Kalau ada dua elemennya, jadi saking gampang untuknya sama wilayah tinggi itu, makan dikit ngantuk gitu ya tidur. Kemudian kemudian itu sembuh. Sulit sembuh maaf. Luka yang kecil gampang gede dan sulit sembuh akhirnya terpaksa harus dilakukan kadang-kadang amputasi dan sebagainya. Selanjutnya misalnya penglihatan kabur. Nah, itu juga salah satu tanda diabetes yang harus diwaspadai. Kemudian gatal-gatal tapi nggak ada kemerahan, maaf, nggak ada kamu, nggak ada apa, itu banyak itu dengan yang disebut oleh diabetes ya. Kemudian menunjukkan lebih dari 4 kilo ya dalam sekian tahun ke depan akan jadi diabetes. Jadi kalau pasien-pasien saya selalu tanya nih, kalau ketemu ibu-ibu berapa usia di atas 40, pasti saya tanya anaknya berapa, umur berapa aja, timbangan waktu lahiran bayinya berapa. Kalau dia di atas 5 kilo, pernah melahirkan di atas 5 kilo, sangat mungkin sekian tahun kemudian jadi diabetes. Ya, kemudian gejala yang lain ya, syahwat, kemudian kesemutan. Ya, saya nah, ini kita harus tahu ya, sangat bagaimana diabetes yang nomor satu tentu benar ya. Selanjutnya ngatur makan, kemudian aktivitas fisik atau olahraga ya. Bahkan minum obat itu bukan nomor satu ya. Minum obat itu bukan nomor satu, tapi nomor empat. Setelah apa? Setelah pengetahuan yang benar, ngerti, yang kemudian makannya dibenar, aktivitas fisiknya dibenar, baru pakai obat. Jadi diabetes itu bukan itu tadi jelaskan. Jadi tujuan pengobatan diabetes itu bukan hanya sekedar angka-angkanya, tapi kita ingin mencegah supaya nggak buta karena gangguan saraf diabetes, supaya tidak kena stroke, gitu ya, supaya nggak kena serangan jantung, supaya nggak kena gagal ginjal, dan tidak terjadi yang tidak kita inginkan ya, burungnya itu ya. Slide. Nah, ini kita apa namanya skip aja slide. Nah, ini coba ya kita jawab satu-satu ya. Mitos tentang diabetes ya. Kenapa saya sampaikan beberapa apa namanya poin-poinnya dalam nomor tentang diabetes? Karena kita di pengetahuan kita sangat penting. Jadi tidak hanya mengandalkan obat ya diabetes minumnya ini obat ini bukan, tapi nomor satu adalah pengetahuan yang benar. Nomor satu, diabetes disebabkan karena terlalu banyak makan minum tersebut. Benar-benar itu ternyata salah gitu ya. Jadi ada juga karena ada faktor yang lain, faktor genetik, faktor keturunan ya. Tapi bukan berarti kita saat tidak bilang langsung manis-manis enggak gitu ya. Kan tidak boleh berlebihan, betul ya Bu ya. Nah, yang kedua, hanya orang gemuk saja yang bisa kena diabetes, benar apa enggak? Tidak, pinter ibu-ibu. Jadi bahkan orang kurus pun bisa kena diabetes ya. Belum tentu orang kurus itu tidak diabetes gitu ya. Next, diabetes itu tidak serius, hanya penyakit gula biasa, benar nggak? Lah, kenapa itu ibu? Soalnya apa? Iya, karena efeknya kemana-mana. Jadi bukan gula saja, tapi bisa jadi stroke kemana-mana ya. Jadi serius, mulai serius. Slide. Dan sama sekali tidak berhubungan gula. Apakah karbohidrat benar nggak? Orang yang punya diabetes biasa kalau pasien saya kalau karena diabetes saya nggak makan nasi lagi ya dok, benar nggak? Salah ya. Masih boleh makan gula, masih boleh makan nasi karbohidrat, tapi secara
terbatas ya, nggak berlebihan gitu. Diatur slide. Pasien diabetes harus pantauan, harus benar-benar tidak. Jadi masih boleh ya, makan nasi boleh, cuman nasinya nggak boleh nambah, nggak boleh banyak-banyak ya. Slide. Ukuran nasi banyak itu berapa Bu? Tidak boleh lebih dari seperempat. Seperempat. Jadi kita piring boleh, nasinya itu nggak boleh dari seperempat. Setengahnya itu sayur, seperempat nasi, seperempat lagi lauk. Jadi kalau kita piring kita tuh nasi itu nggak boleh dari, tidak boleh lebih dari seperempat. Kita kembali, beda ya. Ada faktor mungkin genetik ya, jadi kemungkinannya sangat mungkin itu juga 100% kalau jaga kesehatan ya. Slide. Jika sudah minum obat, boleh makan saja diatur ya, walaupun tapi insulin minum boleh diatur ya. Slide. Jika sudah memakai insulin, berarti diabetesnya sudah parah. Makanya nah, nggak benar ya. Jadi insulin itu bukan ujung-ujungnya kalau itu hancur itu dari insulin enggak gitu ya. Yang satu lagi, insulin tidak seumur hidup. Jadi nggak usah khawatir kalau keluarga kita disarankan oleh dokter insulin dulu, nggak usah khawatir insulin tidak seumur hidup. Suatu saat ketika kondisi bagus, makanan bisa diatur, obat-obatan bisa diatur, olahraga bisa diatur, insulin bisa diturunkan bahkan dilepas. Ya, insulin tidak seumur hidup. Saya ada benar yang bisa menyembuhkan diabetes, benar-benar nggak ada ya. Jadi ngajin percaya research itu yang pakai apa namanya mukanya apa namanya pejabat atau dokter gitu ngomong soal macam itu artificial intelligence ya. Slide. Juga kadang-kadang nggak tahu, tapi pada orang tertentu dia kerasa. Orang kerasa, wah kesemutan nih, wah kata orang jangan dua, itu harus dibuktikan gitu. Karena sebaliknya Bu, sebaliknya pasien diabetes sudah dalam pengobatan, terus lemes, apa yang harus dilakukan? Ya, dicek dulu, jangan langsung kepikiran tuh, jangan bilang itu minum manis, selalu jaga-jaga itu, ternyata itu juga belum tentu, itu harus dicek dulu. Karena belum tinggi, kadang-kadang gejalanya juga lemes gitu. Coba bayangin kalau lemes, orang diabetes, lemes, mulai tinggi, tapi dipikirnya rendah gitu, dibikin teh sama anaknya sama keluarga, oh, gimana nggak makin naik gitu ya. Jadi belum tentu ada gejala ini, ya, jadi harus yang rutin selama sehat. Juga dua lagi, hanya orang itu yang bisa diabetes, menurut saya. Ya, bisa anak-anak muda, SMP, SMA, sangat sering juga sekarang. Saya terakhir kalau salah, penderita diabetes tidak boleh makan buah. Nah, boleh, ya. Tapi tentu buah yang sangat tinggi kadar gulanya seperti apa coba? Ya, kalau kalau saya pribadi ke pasien-pasien saya nggak boleh nggak menyarankan nggak lagi duren, minimal duren ya, duren sangat tinggi sekali. Kalau yang manis-manis yang lain makan ke secara terbatas masih boleh gitu ya. Slide mungkin udah terakhir kali ya. Nah, jadi yang benar itu diabetes atau penyakit gue dikontrol atau dikendalikan ya, nggak usah khawatir. Kita sih bisa dibenerin, bisa dikendalikan. Tujuannya untuk agar tidak terjadi komplikasi yang kita lihat, tapi berusia panjang dan sehat bila mulai kembali. Ya, makin terus makin bisa dicegah semua komplikasinya. Ya, jadi jangan khawatir kalau bapak ibu diabetes, mengapa diabetes tiga ini, cekin aja. Ya, kalau kita ketahui sendiri mungkin kita bisa cegah supaya nggak jadi diabetes. Kalau kita menemukan diabetes ke
kita bisa supaya 3 tahun lagi nggak kena diabetes. Ya, saya kesimpulannya itu tadi ya, segera deteksi ada atau tidak diabetes, terutama pada orang yang ada risiko turunan, penyakit gitu ya. Maka untuk deteksi makin bisa dikendalikan, dan komplikasi bisa dicegah. Ya, demikian ibu-ibu, nanti kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan ada yang bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke Ramsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya, saya cara saling siapkan dulu pertanyaannya terkait saya ada dari sponsor kita yaitu dari Keluarga. Silakan kepada Ibu Indah Sakti selaku Region Media Eksekutif Jakarta dan Selatan. Ya, nanti setelah ini kita mulai tanya jawab ya, dan nanti tanyakan tidak harus ini dalam kata sendiri. Bisa itu juga itu ada dari misalnya penyakit dalam dari satu sampai ini kata sepeda sempat nanya ini karena ya kita juga dengar lagi cerita dari ya tapi dipersiapkan dulu ya. Pasti saya Oke, kalau gitu kita masuk ke tanya jawab. Dokter Hasan, diberikan juga kalau itu dan boleh. Silakan. Satu, dua, tiga. Saya tapi saya ngambek ya Bu. Saya punya orang tua saya Bang, yang sudah 7 kali. Tapi alhamdulillah sampai saat ini bersama sama Allah semuanya. Saya sebagai anak yang memilih sampai 7 kali memang tidak tidak masalah. Karena saya agak bercanda, makanya alhamdulillah bisa bicara lagi. Tapi sekarang saya ini Nah, bicaranya karena
Alhamdulillah udah 7 kali ya. Baik ya. Usia 7 tahun itu otomatis sudah bisa kalau lansia artinya sebetulnya ketahanan tubuh cukup tinggi ya. 7 kali mungkin ngomong 200 kali stroke ya. Soal dua namanya harus bisa aktif. Jadi mungkin kita menangis tapi yang tidak berdua ya. Atau sebetulnya lebih bulan ya. Mungkin itu yang biasa. Ya itu kalau nanti ya memang terus kita untuk apa ya sabar kalau bukan mengisi pilihan-pilihan karena orang tua itu kan nggak bisa kita setir ya kita hanya main argumentasi aja pendapat yang terbaik itu gini kalau nggak diikutin begini kalau makin nggak diikutin begini ya kalau memang dia udah menempuh jalan hidup itu ya kita tinggal antisipasi menyiapkan kesehatan yang lebih baik kalau memang ketika dia masih bisa nentuin sendiri ya pasti egonya tinggi ya mungkin bisa satunya minum air putih tapi yang kadar gulanya rendah dengan gula batu atau dengan gula jagung ya, tropicana atau yang lain gitu. Nah, otomatis jadi kita harus ngakalin kalau memang dia nggak ingat ya tapi air putih gitu kan. Kalau memang bisa dia encerin gitu kan. Katanya dia rasa manis tapi sebenarnya nggak manis gitu lah. Mungkin ditambahin atau ditambahin apa yang bikin rasanya begitu manis apa agar-agar dan sebagainya. Jadi eh, kalau memang nggak bisa ya udah tinggal sabar aja udah yakin. Nah, untuk stok yang digital itu artinya dia kuat sebetulnya, tapi sebetulnya ada yang minus yaitu mungkin banyak yang wakil ya. Jadi setiap laknya lepas dia jalan ke situ mundur, tapi belum sampai kali ya. Sehingga dia masih bisa diencerin lagi. Jadi fungsi pengenceran itu masih bagus nih bro. Sehingga mau berkali-kali juga masih kuat. Tapi nanti yang kita khawatirkan nanti kena pusat ingatan ya. Jadi dia jadi lupa berat. Nah, ini yang nanti akan repot dia nggak tahu udah makan ke dia, bilangnya belum makan gitu. Terus nyebutin yang udah meninggal, yang udah tepat, bilang ngobrol sama temennya udah nggak ada, kayak gitu kita ya harus sabar. Artinya jangan dibawa emosi. Mungkin nih teman berat kita ngelawak di rumah gitu aja gitu. Jadi dibawa senyum maksud saya, jadi hiburan kita jangan kita harus normal. Nah, soal kencing itu memang terbulan yang menentukan. Jadi kalau saya sih lebih ke risetnya Eee, memperkirakan saja kalau di bawah 140 biasanya lebih terkontrol kencing manisnya ya atau pipisnya tadi ya. Kalau dia masih di atas 140 sesudah makan terutama atau mau di atas itu 200 sudah pasti susah ngontrolnya. Jadi, sebaiknya kita pantau dua-duanya. Nanti gimana caranya mungkin dokter Aka bisa nambahin. Kemudian soal dia pipis itu ya kalau dia terkontrol nanti biasanya pipisnya berkurang juga. Kecuali pada laki ya, kalau laki dia suka pipis bisa jadi ada prostat. Ya periksa prostatnya juga kalau memang ada gangguan prostat ya harus diangkat atau dikecilin atau operasi ya atau minum obat aja. Jadi pada ibu-ibu yang itu ya pilihannya memang pilihannya diturunkan gitu ya sehingga bisa mengendali pipisnya dan mengurangi sih penyakit itu ya. Kecuali ada sumber-sumber di otak yang berhubungan dengan fungsi kencing ya mungkin bisa susah juga diobati. Tapi yang pasti kalau Anda buat itu perlu saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Usia berapa Bu? 78 ya. Udah bersyukur banget ya, alhamdulillah tuh. Kalau perempuan Indonesia harapan hidupnya 72 tahun. Berarti udah plus banget ya. Kita kalau ngomong statistik Ibu ngomong angka-angka doang, tapi kan nggak bisa ya, kita kan keluarga kita ya. Kalau orang laki ya 68 belum 70 aja udah
udah melebihi rata-rata orang Indonesia ya. Sebenarnya menurut saya itu selamat Ibu ya, itu apa namanya itu kesempatan buat Ibu dan keluarga yang lain buat berbakti. Kapan lagi, ya kan? Kapan lagi perkara dia apa namanya makanya masih nggak bisa diatur, ya kita akal-akalan aja kalau bisa. Kalau enggak udah sabarin aja. Ya gantian gitu ya, misalnya mungkin mungkin dia dulu sabar waktu kita kecil kita nakal, orang tua kita sabar, gantian aja. Eh, apa namanya karena ibu saya udah nggak ada umur 55 gitu, jadi kesempatan untuk seperti ibu berbakti pada orang tua itu udah nggak punya, saya tinggal bapak ya kan. Kalau ibu kan masih ada kesempatan untuk berbakti. Kalau masih ingat suruh doain kita aja. Nomor satu, kapan lagi kita didoain oleh orang tua kita kan manjur mujarab. Iya. Oh. Oh, iya, iya. Oh. Seperti kayak macan itu saya saya langsung langsung ada saya punya alatnya karena saya pengurus lansia jadi saya punya alatnya semua di rumah jadi saya langsung cek saya punya alat ini ada saya lihat dari bola matanya Oh, iya. baru nggak bisa saya agak bicara ternyata cadel saya bawa ke rumah sakit Ya. yang saya mainkan di rumah Satu lagi mungkin itu kan buat orang tua ya, orang tua yang udah stroke, kita tinggal berbakti deh ya, berbakti sebisa mungkin ngikutin minum obat, menerin makanan juga kayak bisa gitu ya. Satu lagi Bu, yang perlu saya tekankan buat kedepannya, anak-anaknya si orang tua ini, ibu dan keluarga tuh harus di screening karena tadi berarti kan genetiknya kuat. Genetiknya kok tetap jadi stroke gitu ya, apakah dia murni karena hipertensi atau karena hal yang lain, genetiknya. Jadi yang harus kita cegah adalah anak-anak, dari anak-anak si ibu ini jangan sampai nanti umur 60 kayak ibu. Jadi kalau ada hipertensi sedari muda benerin pola makan, udah nggak boleh lagi deh tuh ngerokok saudara-saudara ibu gitu ya. Positif, makasih. Ya, itu dia ya. Sebutkan nama ke siapa terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dok untuk kita semua. Eh, saya ingin bertanya sama Dr. Asmin Fadli ini, eh, deteksi dini stroke. Mudah amat sih. Tadi kan yang saya si Andriano, dia ada dari 05. Ada usia lansia itu dia suaminya sekarang dia ketinggalan suaminya kemudian anaknya dia itu menjadi demensia lupa ingatan segala-galanya. Nah yang saya ingin tanyakan
bukan stroke sedini mungkin dok, karena dia ngomong aja sudah selesai atau nggak bisa atau kurang perhatian gitu dok. Jadi kita selalu ketemu face to face sama si pasien itu, selalu ketemu. Yang saya ajarkan apa yang saya bicarakan, dia kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Nah terus ada satu lagi, tadi dokter juga bilang bahwa disabilitas itu bisa terkena stroke. Nah, disabilitas itu seperti apa sih dok? Yang bagaimana Down syndrome, autis yang sering terjadi kena stroke. Karena anak saya DS dok. Jadi ada umur berapa mereka terkena stroke. Mudah-mudahan sih jangan ya dok. Sehat-sehat selalu. Makasih dok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya untuk ibu tadi ya yang lansia, umurnya berapa Pak? 64 ya. Berarti belum terlalu berumur ya, masih awal-awal lansia ya. Ya, ada dua bidang khusus yang menangani hal seperti ini, yaitu bidang neurologi dan juga bidang psikiatri ya. Kalau yang begonya sebetulnya mungkin dia ada gangguan demensia karena kelainan pembuluh yang disebut small vessel disease, sumbatan di pembuluh darah kecil-kecil yang tidak diketahui atau tidak muncul gejala stroke yang umum ya. Misalnya lemas separuh atau apa atau pele ya, atau mulutnya nyunyong ya, ada. Jadi bisa jadi demensia. Kita biasa lakukan screening, nanti dievaluasi fungsi memorinya, fungsi kognitifnya, nanti ada skornya ya. Skornya apa? Masuk kategori normal, demensia ringan, sedang atau berat. Nah, biasanya juga kita bantu dengan pemeriksaan penunjang CT scan ya, CT scan kepala. Makanya kita anjurin dirujuk ke dokter spesialis saraf di rumah sakit. Kemudian yang kedua, kalau lihat backgroundnya dia ada kehilangan anggota keluarga ya, orang terdekat mungkin yang paling dicintai gitu ya, suami, anak, mungkin ada trauma yang berat ya, seperti ditinggal orang yang tersayang ya, bisa menyebabkan gangguan perilaku ya, mungkin mengarah ke depresi ya. Jadi bisa jadi malas mengurung diri, tidak bertemu orang lain, merasa tidak berguna, tidak melakukan aktivitas hari-hari ya, itu mungkin ada tandanya. Itu kalau memang perlu biasanya kita periksakan ke dokter psikiater atau dokter jiwa, wah, ahli jiwa. Mana yang benar ya tergantung nanti saat diperiksa oleh dokter. Saran saya mungkin untuk awal bisa minta rujukan dari puskesmas, bawa ke rumah sakit, ke dokter saraf. Kalau dokter saraf perlu, bisa akan lakukan beberapa pemeriksaan, dan kemudian jika memang baik-baik saja, ringan, berarti nanti bisa dirujuk ke dokter psikiater untuk mencari apakah ada gangguan perilaku ya, atau terkait dengan keinginan untuk murung dan lain-lainnya. Jadi dua itu mungkin yang saya sarankan untuk diperiksakan Pak. Mudah-mudahan ketemu dan bisa ditangani. Biasanya akan diberikan terapi oleh dokter psikiater, entah berupa kognitif atau terapi untuk kesehatan. Mungkin ya. Kemudian yang kedua tentang disabilitas. Jadi yang saya maksud bukan disabilitas karena penyakit bawaan umur ya. Jadi maksudnya orang yang seperti itu yang tadinya produktif ya, sakit, masuk, dia akan tetap kembali sembuh. Hanya udah jauh gitu. Kalau mereka bisa melakukan artinya aktivitas terhadap itu terganggu bisa mengganggu ya. Ada yang tingkatnya ringan, sedang sampai berat ya. Yang paling berat itu sampai dia harus berlindung ya, hanya di tempat tidur. Ini yang menjadi tanggungan ya kita bersama untuk melakukan
mengurus sampaian di tempat tidur yang mampu duduk, dan komplikasi yang mungkin terjadi mulai dari aliran lancar ya, bisa sumbatan di anggota berat, kaki ya, yang disebut dengan besek, karena banyak tidur, yang sering ya, yang sering itu ya luka ya. Mungkin berbunga ya, yang lecet-lecet nanti yang lain bisa sadar untuk bolong ya, yang sampai jadi bolong itu ya. Uh, Makanya kita sangat prihatin institusi itu ada komplikasi karena disabilitas. Nah kalau tadi tekanan sindrom artritis, semua punya potensi untuk terkena ya. Memang dalam hal studi untuk laki itu bisa ya. Memang mungkin banyak ya yang menderita penyakit bawaan itu umumnya sampai lansia ya. Jadi kalau belum sampai kan itu mungkin ada harapan hidupnya kalau nggak sampai ya. Jadi biasanya resikonya lebih kecil gitu untuk terkena itu, tapi intinya sih mungkin saja setiap disabilitas potensi hanya harus tahu beberapa faktor ada misalnya dia gemuk, misalnya gemuk tidak bisa, kemudian ini mungkin bisa juga, nah itu kalau dia nggak punya ya menurut saya sama ya risikonya yang lalu lakukan bersama ada screening kemudian jaga menggunakan kontak yang dikemukakan jadi disabilitas masa masuk tapi listriknya bukan sebelum listrik yang disabilitas. Kemudian terima kasih. Oke.